Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia al-Ashrah bersama saya Jamaluddin Muhammad. Pada episode yang lalu diceritakan bahwa kedua anak Sayyid Ibrahim Asmoro atau Ibrahim Samarkan, yaitu Sayyid Raja Vandita dan Raden Rahmat, atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel, itu berencana mau pulang ke kampung halamannya di Campa. Tetapi oleh Brawijaya dicegah karena Campa sedang diserang oleh kerajaan dari India, yaitu kerajaan Hindustan. Jadi kerajaan Hindustan ini sedang melakukan aneksasi ke daerah-daerah yang ada di Malibar, kemudian sampai ke Campa. Jadi perlu kita tegaskan bahwa versi sejarah, saya menyebutnya sebagai sejarah, karena kalau kita menggunakan standar penulisan sejarah atau historiografi yang digunakan oleh sejarawan modern, bukti-bukti atau sumber-sumber sejarah yang ditulis melalui babad, tembang, dan lain-lain itu tidak dianggap sebagai fakta, tidak dianggap sebagai fakta sejarah. Jadi makanya para sejarawan banyak yang menyebut bahwa Wali Songo ini bukanlah tokoh historis, jadi tidak ada fakta historis. Ini hanya sekedar legenda saja, hanya sekedar cerita. Cerita yang itu bisa saja sebuah karangan, sebuah imajinasi dari penulisnya. Karena tidak berdasarkan data-data atau fakta-fakta sejarah yang menurut kriteria mereka. Nah, saya kira wajar ya bahwa tradisi Timur atau khususnya Nusantara untuk mengawetkan sejarah itu dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya melalui tembang, melalui puisi, syair-syair, atau melalui babad-babad. Babad, ada babad Cirebon, ada babad Walisana, ada babad macam-macam, banyak sekali. Dan kadang antara satu babad dengan babad yang lain itu berbeda dalam penamaan tokohnya, peristiwa, ataupun daerah. Contohnya, kalau dalam Ahlal Musamarah bahwa Raja Campa ini diserang oleh kerajaan Hindustan, kerajaan dari India. Tetapi dalam naskah Melayu misalnya, atau naskah yang lain, diceritakan bahwa Campa ini diserang oleh kerajaan Annam, atau kerajaan Kochi, yaitu kerajaan yang masih ada di daerah Indochina. Kemudian Campa kalah, rajanya meninggal, dan seluruh rakyatnya ini mengungsi. Ada yang ke Tanah Jawa, ada yang ke Aceh, ada yang ke Malaka, dan lain-lain. Ini versi sejarah menurut naskah Melayu misalnya. Tetapi dalam Ahlal Musamarah, meskipun nama atau tokoh yang disebutkan dalam sejarah itu sama, yaitu Raja Pandita atau Ali Murtado, kemudian Raden Rahmat, Sunan Ampel, kemudian Burere atau Abi Hurairah. Ini kan nama-nama yang kadang antara satu naskah dengan naskah yang lainnya berbeda-beda. Tapi saya menganggap bahwa itu wajar, karena tidak berdasarkan satu sumber sejarah. Jadi ini ibaratnya kita memiliki banyak versi. Ceritanya sama,
tetapi kadang penyebutan nama tempat, nama tokoh ataupun peristiwanya itu berbeda-beda. Jadi kita teruskan bahwa kemarin diceritakan setelah Brawijaya mencegah Raja Pandita, Abi Hurairah, dan Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini kembali ke Campa, maka mereka dikawinkan dengan anak penguasa setempat. Raja Pandita menikah dengan anaknya Arya Bribin yang bernama Maduretna, dan mereka tinggal di Ris. Summat takhodaha daron fi qaryatin yuqalu laha Sinabun. Nah, jadi Raja Pandita menikah dengan anaknya Arya Bribin yang kemudian tinggal di Ris atau Sinabun atau daerah Gresik. Keterangan dalam naskah lain disebutkan ia tinggal di Gresik, menjadi pemuka agama di situ. Kemudian Sayyid Rahmat ini menikah dengan Arya Teja, Bupati Tuban. Arya Teja ini Bupati Tuban yang nama anaknya adalah Ayu Condrowati. Jadi Sunan Ampel atau Raden Rahmat dinikahkan dengan Arya Teja, dengan putrinya Arya Teja yang bernama Condrowati, yang mana Arya Teja ini menantunya Lembu Sora atau Lembu Sura. Lembu Sura ini Adipati Surabaya. Jadi masih ada ikatan kekerabatan antara Arya Teja, menantunya Raden Rahmat, dengan Lembu Sora. Karena itu begitu dia menikahi putrinya Arya Teja, Sunan Ampel ini kelak diberi tanah di Ampel Denta atau Surabaya. Dan setelah Lembu Sora meninggal, Raden Rahmat menggantikan posisinya sebagai Adipati Surabaya. Jadi ada ikatan kekerabatan antara Bupati Tuban dengan Bupati Surabaya. Lah Arya Teja ini kalau dalam naskah yang lain ini merupakan kakek dari Sunan Kalijaga. Jadi dia menurunkan bupati-bupati Tuban yang kelak salah satu cucunya adalah Sunan Kalijaga. Salah satu cucunya adalah Sunan Kalijaga. Jadi ikatan kekerabatan di antara para wali ini menjadi sebuah strategi dakwah, salah satu strategi dakwah. Jadi mereka membentuk jaringan keulamaan di samping jaringan kekerabatan dengan menikahi penguasa setempat, anak penguasa setempat, kemudian melakukan islamisasi kepada daerah yang dikuasai. Jadi ibaratnya kalau Majapahit sebagai sebuah pusat kekuasaan, maka para wali ini dalam melakukan islamisasi caranya dari pinggir kemudian menuju ke pusat. Atau kalau saya meminjam istilah lain, yaitu strategi desa mengepung kota. Jadi dari pinggiran dulu. Seperti yang dilakukan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Dia menikah dengan anak menantunya Bupati Surabaya, kemudian diangkat menjadi Bupati Surabaya. Kemudian Raja Pandita juga menikah dengan kerabat yang masih ada kerabat dengan Majapahit. Wa tabi'a Sayyid Rahmat rajulun min ahli Majapahit ismuhu Wirajaya wa huwa ra'isul qaryah. Fa amarahu as-Sayyid Raja Pandita bi'amalil hidadah. Jadi
Sayyid Rahmat ini ada seorang lelaki yang mengikut kepada Sayyid Rahmat yang masih keluarga kerabat dari Raja Majapahit, yaitu Wirajaya. Dan dia adalah Roisul Qoryah, pemimpin desa ya. Fa'amarohu as-Sayyid Raja Pandita bi'amalil hidad. Kemudian Raja Pandita menyuruh Wirajaya untuk bekerja sebagai pandai besi. Tsumma anna Sayyid Raja Pandita wulidalahu salah satu auladin wahum Haj Usman wa Usman Haj wa Nyahi Agung Gede Tunda. Ki Ageng Nyahi Ayu Gede Tunda. Raja Pandita yang menikah dengan Maduretna, anaknya Arya Bribin, ini memiliki 3 orang anak. Yang pertama yaitu Haj Usman, kemudian Usman Haj, dan Nyai Ayu Gede Tunda atau Ki Ageng Manila ya. Kalau dalam naskah lain disebut Ki Ageng Manila. Ki Ageng Manila ini anaknya Raja Pandita yang kelak akan mengasuh Raden Paku atau anaknya Malik Ibrahim. Nanti ceritanya di episode selanjutnya. Wa Sayyid Rahmat fawulidalahu min Raden Ayu Condrowati satu auladin. As-Sayyidah Asy-Syarifah, was-Sayyidah Mutmainnah, was-Sayyidah Hafsah, was-Sayyid Ibrahim, was-Sayyid Qasim. Sayyid Rahmat dari istrinya yang bernama Raden Ayu Condrowati ini memiliki 5 orang anak. Yang pertama Sayyidah Syarifah, Sayyidah Mutmainnah, Sayyidah Hafsah, Sayyid Ibrahim, dan Sayyid Qasim. Nah, ini. Tsumma tazawwaja imra'atan ismuha Maskarimah binta Ki Bangkuning. Jadi di samping menikahi Ayu Condrowati, Sayyid Rahmat juga menikah dengan anaknya Ki Bangkuning yang bernama Maskarimah. Jadi Ki Bangkuning ini masih daerah Mojokerto, jadi perjalanan. Jadi ketika Raden Rahmat ini melakukan perjalanan dari Majapahit menuju ke Surabaya, di Mojokerto dia bertemu dengan Ki Ageng Kuning. Kemudian Ki Ageng Kuning ini memeluk Islam dan menikahkan anaknya dengan Sayyid Rahmat. Jadi sebelum dia menikah dengan Raden Ayu Condrowati, itu Sayyid Ibrahim, kalau dalam naskah lain itu Sayyid Rahmat, Raden Rahmat itu menikah dengan anaknya Ki Bangkuning, yaitu daerah Mojokerto. Wa wulidalahu minha bintani, ahaduhuma Murtiyah wal ukhra Murtasimah. Jadi dari anaknya Ki Bangkuning ini memiliki 2 orang putri. Yang pertama Murtiyah, bernama Murtiyah, dan satunya lagi bernama Murtasimah. Wa haula'i kulluhum yata'allamuna ulum syariah min abihim. Hadza ma kana min amri Sayyid Raja Pandita wa akhihi As-Sayyid Rahmat. Mereka semua anak-anaknya ini menikah belajar. Anak-anaknya Raja Pandita, anak-anaknya Raden Rahmat ini belajar ilmu agama, ilmu syariat, yata'allamuna ulum syariah dari bapaknya, min abihim, dari Raden Rahmat sendiri. Hadza makana min amri Sayyid Raja Pandita wa akhi As-Sayyid Rahmat. Ini adalah cerita dari Sayyid Rahmat dan Raden Raja Pandita. Wa amma auladi Kitarub al-mutaqaddim dzukruhum fallati ismuha Nawangsi fatazawwajaha Lembu Feteng Ibna Brawijaya wa tusamma bismi sohrihi Ta'rub wa tawalla maqamahu
wa wulidalahu minha waladun ismuhu Getasfandu. Kemudian anak Kitarub yang bernama Wangsih itu menikah dengan Lembu Peteng, anaknya Brawijaya. Jadi dalam cerita yang episode yang pertama itu kan diceritakan bahwa Brawijaya pernah sakit keras, dan sakitnya ini tidak bisa disembuhkan kecuali ia harus menikahi seorang perempuan. Yang perempuan ini bernama Wandan Kuning. Perempuan ini bernama Wandan Kuning. Jadi diceritakan bahwa Wandan Kuning ini perempuan yang buruk rupa dan berasal dari kasta rendah. Tetapi karena Brawijaya ingin sembuh dari penyakitnya, sehingga dia terpaksa menikahi wanita ini. Dari perkawinan dengan Wandan Kuning, akhirnya lahir Lembu Peteng. Lembu Peteng ini dibuang oleh Brawijaya sampai dia melakukan tirakat dan menemukan seorang guru, yaitu gurunya yang bernama Kitarub. Nah, kemudian ia dinikahkan. Lembu Peteng ini dinikahkan dengan anaknya gurunya, yaitu Kitarub, yang bernama Nawangsih, yang kemudian menjadi penguasa Tarub dan memiliki seorang anak yang bernama Getasfandu. Wa amalati ismuha Nawangsasi fatazawwaja Raden Jaka Kendar al-muqim fi qaryah Melaya min Kuro Bangkalan min Jazirati Madura. Kemudian anaknya yang lain, anaknya Kitarub yang lain bernama Nawangsasi itu menikah dengan Raden Jaka Kendar yang tinggal di daerah Melaya, yaitu salah satu daerah yang ada di Bangkalan, min Jazirati Madura. Wa ulidalahu minha bintani, ihdahuma ismuha Asiyah wal ukhra Dewi Iroh. Kemudian dari pernikahan dengan Raden Jaka Kendar ini memiliki dua orang putri yang bernama Asiyah dan Dewi Iroh. Wa amma bintu Kitarub allati ismuha Nawang Arum fatazawwaja Raden Syukur wa huwa al-mutawalli imarata baladi Wilatikta, Tumenggung Wilatikta. Adapun anaknya Kitarub yang lain yang bernama Nawang Arum itu menikah dengan Raden Syukur yang memerintah daerah Wilatikta atau Tumenggung Wilatikta. Wa taqaddama anna malika fajajaran ismuhu Mundiwangi lahu min zaujatihi asaniyah ibnun yuqalu lahu Ciung Menara. Diceritakan pada episode yang lalu bahwa Malik Pajajaran, Raja Pajajaran yang bernama Mundiwangi ini memiliki istri kedua yang kemudian melahirkan seorang anak yang bernama Ciung Menara. Ciung Menara wa wulidali Ciung Menara waladun yuqalu lahu Bambang Wejana. Dari Ciung Menara ini kemudian lahir seorang anak yang bernama Bambang Wejana. Wa wulidali Bambang Wejana waladun yuqalu lahu Bambang Famengker. Dari Bambang Wejana ini kemudian lahir Bambang Famengker. Wa abahadza ayyakhdha tahta qahri Malik Fajafahid. Malik Majafahid. Fanhaza ila qaryatin tahta Jabalin Semeru. Bambang Famengker ini menolak tunduk kepada Raja Majapahit, sehingga dia tinggal di sebuah daerah yang berada di kaki Gunung Semeru.
Wa wulidalahu waladun yuqalu Minak Frenggola. Dan dia memiliki seorang anak yang bernama Menak Frenggola. Wa wulidali Menak Frenggola waladun yuqalu Minak Sembayu. Dari Menak Frenggola lahir Menak Sembayu wa huwallazi soro malikan fi baladi Blambangan. Lah ini Menak Sembayu ini raja Blambangan. Wa sayati irtibatu haula'i bihadzal qissah. Nanti sambungan atau keterkaitan cerita, keterkaitan antara Sembayu, Menak Sembayu Raja Blambangan dengan cerita selanjutnya ini akan diceritakan pada episode selanjutnya. Jadi Blambangan ini salah satu keturunan Pajajaran tetapi menolak tunduk. Dia tinggal di Jawa, di Blambangan kan, di Jawa Timur, tetapi menolak tunduk dengan Majapahit. Jadi memang ketika Majapahit berkuasa dan menguasai Nusantara, ada satu kerajaan di tanah Jawa ini yang sempat tidak dikuasai oleh Majapahit, yaitu kerajaan Pajajaran. Wa amma ma kana min amri Sayyid Maulana Ishaq alladzi taqaddama dzikruhu wa huwa akhu as-Sayyid Ibrahim. Kemudian Sayyid Maulana Ishaq ini sudah disebutkan dalam episode awal, yaitu akhu Sayyid Ibrahim, saudaranya Sayyid Ibrahim, saudaranya bapaknya atau ayahnya Sunan Ampel. Fa innahu lamma balagha mablaghar rijal sahafil ardi hatta balagha ila baladin yuqalu Fasai wa huwa min biladi jazirati Sumatra fa aqama fihi. Jadi ketika sudah mencapai usia dewasa, mablaghur rijal, sahafil ardi, dia mengembara. Dia mengembara ke negara lain. Bukan traveling ya, bukan ya. Tapi dia sengaja berdakwah. Jadi dia pergi dari kampung halamannya menuju hatta balaghu ila baladin yuqalu Fasai, sampai ke daerah Pasai. Wa huwa min biladi jaziratu Sumatra, yaitu masih dalam pulau Sumatera atau kita kenal Aceh ya. Pasai itu Aceh. Faqama fihi, kemudian dia diam di sini. Jadi asalnya itu kalau lihat dari Sayyid Ibrahim Asmoro atau Sayyid Ibrahim Samarkan ini, sebetulnya dia berasal dari daerah Samarkan. Samarkan ini daerah, kalau tidak salah, Kazakhstan atau Uzbekistan. Jadi Asia kecil, daerahnya Imam Bukhari ini. Jadi dia, kalau Sayyid Ibrahim itu dia sampai ke Champa, ke Vietnam, ke Champa, kemudian menikah dengan salah satu putri Raja Champa. Nah kalau Sayyid adiknya, saudaranya Sayyid Ibrahim yang bernama Sayyid Maulana Ishaq ini, dia sampai di Pasai atau Aceh. Wa wulidalahu waladani zakarun ismuhu as-Sayyid Abdul Qadir wa unsa ismuha Saroh. Jadi Maulana Ishaq memiliki dua orang anak. Yang pertama laki-laki bernama Sayyid Abdul Qadir, dan satunya lagi perempuan bernama Saroh. Summa safaru as-Sayyid Maulana Ishaq ila jazirati Jawa. Kemudian dari Aceh dia mengembara atau pergi ke Jawa, jazirati Jawa, ke pulau Jawa. Wa taraka waladaihi inda ummihima idh kana saghiraini. Kemudian dia pergi, dia meninggalkan dua orang anaknya, dia titipkan kepada ibunya karena dua anaknya masih kecil. Faruqiba safinah li rajulin min ahli Gresik. Dia menumpang perahu, menumpang armada milik seorang dari Gresik. Fasarat as-safinah fil bahri birihin thayyibah. Kemudian perahu itu melaju
dengan tenang hatta wasulat ila Gresik, sehingga sampai ke Gresik. Fatola'a ilal bari wa aqama hunaka muddatan. Kemudian dia sampai ke Gresik, mendarat ke Gresik, dan dia sempat tinggal beberapa hari di Gresik. Summa dhahaba ila Surabaya. Kemudian setelah dia mampir sebentar di Gresik, dia melawat ke Surabaya. Wa dakhala ila qaryatin Ampel. Kemudian masuk ke daerah Ampel. Wa dakhala ila qaryati Ampel waqtal asri. Sayyid Maulana Ishaq ini masuk ke Ampel ketika waktu asar. Wa sadafa dukhuluhu fiha anna Sayyid Rahmat yusalli fil masjid imaman wa yaqtadi bihi salah satu rijalin Abu Hurairah waki Wirajaya waki Bangkuning. Jadi ketika dia sampai ke Ampel, ini bertepatan dengan Sayyid Rahmat atau Sunan Ampel sedang menjadi imam sholat yang diikuti oleh 3 orang, yaitu Abu Hurairah, Ki Wirajaya, dan Ki Bangkuning. Jadi Bangkuning ini kalau di sini ya berarti mertuanya Abu Hurairah ini apa? Iya, Abu Hurairah ini saudaranya, sepupunya. Dan Ki Wirajaya tadi yaitu salah satu kerabat Raja Majapahit atau masih keluarga Majapahit. Fantazirhu Maulana Ishaq khorijal masjid. Jadi Maulana Ishaq sengaja menunggu, dia menunggu Raden Rahmat selesai sholat, dan dia menunggu di luar masjid. Falamma salama as-Sayyid Rahmat min sholatihi salama alaihi Maulana Ishaq. Ketika Sayyid Rahmat sudah salam, sudah menyelesaikan sholat, maka Maulana Ishaq memberikan salam kepada Sayyid Rahmat. Faraddahu alaihi assalam. Kemudian dijawab salamnya oleh Sayyid Rahmat. Tsumma tasa'ala an ismihima wa an asma'i abaihima fa'arafa as-Sayyid Rahmat anna Maulana Ishaq akhu abihi. Kemudian mereka berdua saling bertanya tentang nama, kemudian siapa bapaknya, dan lain-lain. Dari situ fa'arrafa as-Sayyid Rahmat anna Maulana Ishaq akhu abihi. Dari situ diketahui bahwa ternyata Maulana Ishaq ini adalah saudara dari bapaknya. Masih saudara bapaknya. Faqala Maulana Ishaq, innaka idzan waladi li anna abaka akhi. Nah, kemudian Maulana Ishaq berkata kepada Sayyid Rahmat bahwa engkau adalah anakku. Sekarang engkau adalah anakku karena li anna abaka akhi, karena bapakmu adalah saudaraku. Tsumma qala lahu as-Sayyid Rahmat, innahu lam yujad fi hadhil jazirah muslimun illa ana wa akhi as-Sayyid Raja Pandita wa sahibi Abu Hurairah fanahnu awwalu muslimin fi jazirati Jawa. Kemudian Sayyid Rahmat bercerita kepada Maulana Ishaq bahwa di tanah Jawa ini masih sedikit orang yang memeluk Islam. Illa ana wa akhi Sayyid Raja Pandita, kecuali saya dan saudara saya yaitu Raja Pandita dan sahibi Abi Hurairah. Jadi masih, kalau di Ampel itu masih 3 orang itu. Jadi saya teringat dengan cerita bahwa ketika awal Islam, ketika awal-awal Islam, Nabi itu sholat di Ka'bah itu yang dengan makmumnya itu hanya 2 orang atau 3 orang ya, kalau nggak salah. Sahabat Ali, kemudian
Siti Khadijah kalau nggak salah. Jadi ini persis, ceritanya persis. Jadi ketika Sayyid Rahmat sholat itu ya makmumnya masih sedikit sekali. Fanahnu awal muslim fi jazirati Jawa. Dan kami ini adalah orang muslim yang pertama yang datang ke tanah Jawa ini. Jadi awalu muslimin fi jazirati Jawa. Faqala Maulana Ishaq sammaituka idzan sunan maqdum wa inna ma sammaituka bisunan li'annaka imamun muqaddamun wa sammaituka bi maqdum li'annaka taqaddama ahla Jawa bil Islam. Kemudian Maulana Ishaq memberi nama, memberi julukan, memberikan, oke, kalau begitu saya akan memberikan kamu nama, yaitu Sunan Makdum, kata Maulana Ishaq kepada Sunan Ampel. Kenapa saya katakan Sunan Makdum? Karena wa inna masamaituka bisunan li'annaka imamun muqaddam. Sunan itu artinya adalah imamun muqaddam. Jadi pemimpin pertama. Wa samaituka bimakdum li'annaka taqaddama ahla Jawa. Dan saya namakan dengan Makdum karena engkau orang yang pertama kali datang ke tanah Jawa ini. Taqaddama ahla Jawa bil Islam. Pertama kali datang, orang Islam yang pertama kali datang ke tanah Jawa ini. Jadi makanya Sunan Ampel atau Raden Rahmat atau Sunan Ampel ini memiliki nama lain, yaitu Sunan Makdum. Nah, Sunan Makdum ini pemberian dari Maulana Ishaq, dari pamannya berarti ya, dari pamannya yaitu Maulana Ishaq. Fajama'an nas wa ulama li isbati hadil ismi li Sayyid Rahmat. Kemudian syukuran pergantian nama ini syukuran, mengumpulkan orang dan mengadakan walimah, mengadakan perayaan lah, syukuran lah, li isbati hadil ismi li Sayyid Rahmat, karena untuk menetapkan nama ini. Falam yazal as-Sayyid Rahmat yad'u an-nas ila dinillahi ta'ala wa ila ibadati hatta ittaba'ahu fil Islam jami'u ahli Ampel wa ma haulahu wa aqsaru ahli Surabaya. Lah sejak itu Sayyid Rahmat aktif berdakwah, yad'u an-nas ila dinillahi ta'ala, aktif berdakwah untuk mengajak orang lain memeluk Islam. Jadi mengajak penduduk Ampel, wa mahaulahu dan sekitarnya, dan ahli Surabaya, orang-orang Surabaya untuk memeluk Islam. Jadi gencar sekali dia melakukan dakwah. Nah, kalau dari cerita ini menarik sebetulnya. Apa? Bahwa Sunan Ampel ini memang ditempatkan di Surabaya atas izin dari Raja Brawijaya. Dan Raja Brawijaya tahu bahwa Sunan Ampel beragama Islam. Sunan Ampel ini kan anak dari adik istrinya yang bernama Condrowulan, yang memiliki kakak Mertaningnum yang dikawin oleh Brawijaya. Tetapi oleh Brawijaya dibiarkan. Jadi meskipun melakukan aktivitas dakwah, tetapi sama sekali tidak dilarang oleh Brawijaya. Sehingga kenapa Islam konversi masyarakat di Nusantara ini begitu cepat? Di abad 15 ini, 15-16 itu begitu cepat perkembangan Islam di tanah Jawa ini. Yaitu karena memang strategi dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo itu sangat tepat sekali. Dia masuk ke pusat kekuasaan, kemudian menguasai pinggirannya, dan secara pelan-pelan, tapi pasti itu menguasai pusat kekuasaan tanpa melakukan peperangan,
tanpa meneteskan darah sekalipun. Jadi keruntuhan Majapahit itu bukan karena diserang oleh Islam, oleh Demak, tapi memang karena kerajaan dinasti ini memang sudah tua dan rapuh karena ada pertikaian di dalam. Dan kebetulan banyak sekali saudara-saudaranya, banyak sekali pemangku kekuasaan di daerah, misalnya Ki Wirajaya, kemudian Lembu Sora, Bupati Surabaya ini sudah memeluk Islam. Jadi mudah sekali Islam diterima. Apa rahasianya? Falam yasara rahmat yatu annas ila dinillahi ta'ala wa ila ibadati ittaba'u salaman wa ma hawla wa aktsar suruh. Wa ma dzalika illa bi husni mau'izatihi wa hikmatihi fid dakwah. Jadi kuncinya adalah keberhasilan dakwah ini, kuncinya adalah karena husni mau'izatihi wa hikmatihi. Jadi karena pitutur yang baik dan mengajak orang dengan hikmah atau dengan bijaksana. Jadi ini mengambil dari Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Dari ajaklah ke jalan Tuhanmu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dengan pitutur yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan. Dan kalaupun harus berdebat, berdiskusi, maka berdiskusilah dengan diskusi yang baik, dengan cara berdialog. Jadi dakwah itu kuncinya 3 ini. Pertama, hikmah, caranya bijaksana. Yang kedua, mau'izah hasanah, dengan pitutur yang baik. Pitutur yang baik itu artinya kita mengajak orang itu dengan simpati, dengan simpatik. Bagaimana agar orang tertarik dengan kita? Otomatis kita harus harus menjadikan diri kita simpatik, yaitu hikmah tadi, bijaksana, mau'izah hasanah. Kalau bertutur baik, tidak dengan cara mencaci, tidak dengan cara perang misalnya, tidak dengan cara bakar, kafir misalnya. Tidak, para wali tidak begitu. Para wali mengajarkan mendakwahkan Islam dengan cara mau'izatil hasanah. Kalaupun harus berdialog dengan dialog interfaith, misalnya dialog antar agama, dialog antar kepercayaan, itu dialognya dengan dialog yang konstruktif, dialog yang membangun, dialog yang baik sehingga terjadi kesepahaman. Jadi bukan dialog yang dialog itu mencari pembenaran, biasanya kan begitu, mencari pembenaran atas diri kita. Kita dialog dengan agama lain dengan prasangka-prasangka yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Dan celakanya kita menjasme, menghakimi orang lain, menghakimi keyakinan lain, itu dengan cara-cara yang tidak elegan. Itu. Jadi 3 kunci dakwah wali, yaitu hikmah bil hikmah wal mau'izah hasanah dan jadilhum billati hiya al ahsan. Wa qaulu ta'ala waqfi janahaka lil mu'minin. Kemudian harus lapang dada. Besar hati, besar. Harus tulus, harus berbesar hati. Wa amruhu bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Dengan memerintahkan bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bil ma'ruf. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, al amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar bil ma'ruf. Jadi memerintahkan kebenaran, mengajak orang untuk melakukan kebenaran itu dengan cara-cara yang baik. Begitu juga mengajak orang
untuk menghentikan kemungkaran, untuk menyetop kemungkaran juga dengan cara yang ma'ruf. Wasbir ala ma asobaka. Kemudian kunci yang ketiga adalah sabar. Butuh ketekunan, ketulusan, dan kesabaran. Itu kunci dakwah. Inna dzalika min azmil umur. Wa hakaza yanbaghi ayyakuna a'immatul muslimin wa masyayikhuhum ala hadhihi thariqah al-mardiyah hatta yakuna nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, makanya pesan yang ingin disampaikan oleh Ki Abi Fadl, Syekh Abi Fadl dalam kitab ini, karena itu yanbaghi, maka seyogianya bagi pemimpin muslim ayyakuna a'immatul muslimin wa masyayikhuhum, atau pemuka orang-orang muslim, syekh ala hadhi thariqu al-mardiyah, yaitu berdakwah menurut cara atau metode yang dilakukan oleh para wali, hatta yakunan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, sehingga orang-orang tertarik masuk dan mengikuti ajaran Islam fi dinillah, agama Allah itu afwajan, dengan cara bertahap, bergelombang. Nah, itu. Jadi ini adalah kunci dakwah. Kunci dakwah dari Wali Songo. Ini penting ya. Jadi para wali dalam melakukan dakwah itu dengan cara satu, bil qaul, dengan ucapan, pitutur, yaitu pituturnya bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. 3 itu bil aqwal, juga bil ahwal, dengan perilaku, dengan contoh uswah hasanah, dengan contoh yang baik, perilaku yang baik yang bisa menunjukkan kepada orang lain tertarik terhadap kita. Jadi itu ad-dakwah bil aqwal, dengan ucapan, atau bil ahwal, dengan perilaku. Yang semuanya adalah dua-duanya sesungguhnya ini bisa bermakna ajakan, bisa. Ahwal juga bisa. Misalnya kita membiasakan hidup disiplin, membiasakan menghormati orang lain, membiasakan berperilaku baik, pitutur yang baik, itu akan menjadi contoh. Jadi orang itu kadang dilihat bukan dari ucapannya dulu, tetapi dari praktek hidupnya, dari dari kehidupannya. Kalau dia berbicara kejujuran, berbicara keadilan, apakah dia sudah adil dalam perilakunya, dalam pikirannya? Apakah dia jujur dalam perilakunya, dalam perbuatannya, dan dalam perkataannya? Itu ukurannya, itu adalah ahwalnya sebelum ke akwalnya. Orang bebas ngomong seperti apa saja, seolah-olah kita adalah orang saleh. Itu paling gampang kalau dengan ucapan, dengan penampilan itu paling gampang. Tetapi untuk mempraktikkan agar menjadi laku, menjadi habit, menjadi sebuah karakter dan kebiasaan. Kalau kita berperilaku kalau kita mengambil nilai-nilai keadilan, mempercayai nilai-nilai keadilan, maka kita dalam perilaku kita juga harus adil. Adil sejak dalam pikiran, adil dalam perbuatan, adil dalam mengajak orang lain untuk berbuat adil. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan memasuki episode selanjutnya, tapi jangan lupa subscribe channel ini, Media Belantara ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.